Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kayak tadi ada teman kita lagi ngomel, orang lagi debat di sosmed, pasangan kita lagi mungkin nggak nyaman segala macam perlakuan orang ke kita. Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Minta sama Allah kayak Nabi Musa meminta kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa ketemu Fir'aun, Nabi Musa bicaranya enak gitu. Terus kata Allah, idhaba ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan. Pergilah kepada Firaun, ucapkanlah kepada Firaun itu ucapan yang baik, yang lembut, layyinan. Gimana coba mau ngomong ke orang yang paling dibenci dengan bahasa yang layyin, yang lembut? Itu susah loh. Emang Musa benci sama Firaun? Benci banget. Kenapa benci? Karena Firaun itu membunuh ribuan anak bayi Bani Israel bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun. Anak bayi itu baru lahir, langsung diambil, dipenggal kepalanya, dipatahin lehernya, dibenamkan di dalam padang pasir, ditaruh ke sungai Nil, dimakan sama kuda Nil, dikasih makan untuk hewan-hewan peliharaan Firaun kayak singa, harimau, hidup-hidup loh. Dan itu di depan orang tuanya, dibakar hidup-hidup segala macam. Jahatnya Firaun itu luar biasa, sehingga Musa yang merasa kaumnya selama ini dizolimin terus-terusan oleh Firaun, termasuk dia dan keluarganya, itu sangat marah kepada Firaun. Tapi kata Allah, qula lahu qawlan layyinan. Kalau kamu ketemu dia, ucapin yang lembut-lembut ya. Sehingga akhirnya Musa datang kepada Firaun, dakwahnya lembut. Sampai ketika Firaun mulai agak-agak sok debat gini. Gimana menurut kamu tentang penduduk yang negeri-negeri yang sebelumnya? Musa nggak tahu karena belum pernah baca sejarah tentang penduduk negeri-negeri yang sebelumnya. Kata Musa, itu urusan Allah, saya nggak tahu kecuali apa Allah yang firmankan ke saya. Wah, kamu Musa nggak bisa ini, nggak bisa itu. Firaun sombong. Musa tetap sabar, nggak langsung marah karena Musa itu aslinya sangat tegas, sangat orangnya kan nggak bisa beda gaya nih. Musa dan Harun tuh dua orang yang berbeda gaya, sama seperti Yahya dan Isa. Musa itu mirip Isa, Harun itu mirip Yahya. Harun itu kalau ngadapin orang lagi marah-marah didiemin dulu, terus dikasih tahu. Musa lagi marah-marah dimarahin balik. Itu Musa. Makanya Musa ketika pulang 40 hari lagi mendapatkan wahyu, ngelihat kaumnya sudah syirik, apa yang dilakukan Musa? Dia pegang jenggot kakaknya Harun, dibanting sama Musa. Tarik gini. Kenapa kamu biarkan mereka syirik? Kan saya sudah serahin mereka jadi tanggung jawab kamu. Apa kata Harun? Saudaraku, jangan engkau tarik jenggotku, coba. Kan ayatnya gitu kan? Menunjukkan Musa itu orangnya tegas dan gak ada basa-basi Musa. Kalau Harun, dia menjelaskan dulu, memahamkan dulu. Beda gaya nih dan saling membantu dalam dakwah. Sehingga kadang-kadang ada ustadz yang tipenya ya strike gitu. Ada ustadz yang ya udah diolok dulu, ya udah nggak apa-apa. Ada yang kayak gitu kan ya. Ayah dan ibu juga kayak gitu. Anaknya dimarahin oleh ayahnya, ibunya bilang ya udah besok diperbaiki ya gitu kan. Selalu ada penyeimbang kan. Musa dan Harun tuh gitu banget teman-teman. Akhirnya Musa mengumpulkan kaumnya semuanya, dimarahin satu-satu dan disuruh untuk bertaubat dengan cara yang sangat-sangat berat. Ketika mereka syirik, Harun mengatakan, wahai kaumku, bukankah Musa baru saja meninggalkan kalian beberapa hari yang lalu? Artinya dakwahnya belum hilang dari ingatan kalian. Kenapa kalian sudah kufur? Bukankah Allah baru saja menyelamatkan kalian dari tenggelamnya di Laut Merah? Kenapa kalian sekarang sudah kufur kepada Allah? Difahamkan, diingatkan oleh Harun. Kalau Musa, sini kalian semuanya, udah bunuh diri. Gitu. Ngeri banget kan ya. Ini beda gaya nih Musa dan Harun. Tapi setelah Allah lapangkan dadanya, Musa gak gitu ke Firaun. Firaun marah-marah, Musa diamin dulu. Apa Musa takut? Enggak, bukan tipe Musa yang penakut. Orang dia dorong, enggak ada orang, cuman toel doang mati kan ya. Lo Firaun masih ingat enggak 15 tahun yang lalu? Apaan? Gua toel orang mati, lo mau digituin? Kan bisa aja. Apaan sih lo? Firaun digituin doang, Firaun mati kan. Sejarahnya nanti di Al-Quran jadi beda lagi kan. Firaun mati di toel Musa kan enggak ya. Nah kenapa enggak ada adegan itu? Karena Musa enggak marah. Musa berlapang dada. Ini pentingnya lapang dada. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Fir. Sampai bisa ngadapin Fir'aun. Nah Nabi Muhammad juga kayak gitu. Gara-gara udah Allah lapangkan dada, alam nasyrah laka sadrak, akhirnya ujian-ujian yang dihadapi Nabi Muhammad, beliau hadapi dengan lapang dada. Salah satu yang terberat, suatu saat Bilal pernah nanya kepada Rasulullah SAW. Bilal apa Abu Hurairah kalau nggak salah. Di tafsir Al-Insyirah, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui, Aisyah
Aisyah nanya, ya Rasulullah, pernah nggak engkau melalui satu hari yang paling berat dalam hidupmu? Kapan? Aisyah nanya, kapan sih hari yang paling berat buat Nabi dalam hidupnya? Kata Nabi, hari ketika saya datang ke Taif, lalu orang-orang di Taif itu melempari saya, mengusir saya, mencela saya, dan saya dikejar-kejar keluar masuk kebun kurma seharian. Itulah hari yang paling berat buat saya. Lalu ketika saya sudah selamat dari pengejaran mereka, saya berhenti di sebuah daerah namanya kebun Nakhlah. Di daerah Nakhlah itu tiba-tiba datanglah Jibril dan memperkenalkan saya dengan seorang malaikat. Jadi Jibril memperkenalkan Nabi dengan sesosok malaikat. Malaikat apa itu? Malaikat penjaga gunung. Kata Jibril, ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Silakan kalau ada request ke beliau. Kata malaikat penjaga gunung, perkenalkan saya Rasulullah, saya malaikat penjaga gunung. Allah sudah memerintahkan saya ikuti semua permintaan Muhammad. Ya Rasulullah, kami sudah melihat bagaimana mereka memperlakukan engkau. Jika engkau mau, saya akan ambil 2 gunung ini, saya benturkan di kepala mereka. Kebayang nggak? Bukan 2 batu, 2 gunung di kepala mereka digituin. Malaikat marah, marah. Memang malaikat bisa marah? Bisa marah, bisa cinta, bisa marah, bisa kasihan. Malaikat, tapi tidaklah mereka marah kecuali karena Allah. Jadi mereka nggak bermaksiat. Kalau engkau mau ya Rasul, saya ambil 2 gunung batu itu, saya benturkan sampai jadi hancur lebur di kepala mereka. Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap kalau mereka tidak menerima nikmat hidayah ini, nanti dari tulang sulbi mereka akan muncul anak-anak yang akan menerima dan memperjuangkan hidayah ini. Kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Lalu kata Aisyah apa? Saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih lapang dada daripada Rasulullah SAW. Jadi orang kalau udah dilapangin dadanya, itu tuh hasilnya. Apakah cukup segitu? Masih banyak adegan lain yang Nabi itu lapang dada banget. Dan terutama dalam kondisi keluarga beliau yang mungkin cukup rumit. Karena emang Allah amanahkan untuk beliau sekian banyak perempuan yang harus beliau nafkahi, yang harus beliau bahagiakan. Itu amanah dari Allah, bukan mau-maunya beliau. Allah yang amanahkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Untuk apa? Supaya mereka diperlakukan oleh Rasulullah dengan perlakuan yang baik. Kok mereka yang dipilih ya Ustadz? Karena mereka lah perempuan paling istimewa di muka bumi. Jadi saking sayangnya Allah kepada Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Zainab, Maria, Sofia dan yang lain-lainnya. Saking sayangnya Allah kepada mereka karena kesolehan mereka, akhirnya Allah hadiahkan untuk mereka seorang Nabi, Rasulullah SAW. Tapi tetap aja namanya perasaan kan ya, rumit kan, gak bisa dijelasin dengan teori-teori logis. Akhirnya Nabi harus berdamai, harus lapang dada dengan kecemburuan mereka, percekcokan di antara mereka, ngambeknya mereka, bapernya mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Nabi lapang dada. Dan kalau kita baca cerita lapang dadanya Nabi kepada istrinya, berat, luar biasa tuh ya. Sampai kita, wah susah kalau gitu ditiru. Tapi di sini ada pelajaran, ternyata lapang dada itu bisa bikin kita mampu menanggung yang tidak mampu ditanggung orang lain. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.